Saat itu Xian sedang menunggu jadwal wawancaranya dengan Shui. Xian sedikit kaget karena yang datang bukanlah Shui melainkan Yuling. Yuling beralasan dirinya diminta Shui untuk menggantikannya melakukan wawancara karena ia berhalangan hadir. Sebelum memulai wawancara, Xian sempat melihat naskah wawancara yang dibuat oleh Yuling. Setelah melihat dengan seksama, Xian pun langsung mengingat jika naskah yang dibawa Yuling persis sama dengan naskah milik Shui. Namun Xian tetap bersedia melakukan wawancara tersebut. Tak lama setelah itu Shui pun tiba di perusahaan tersebut. Ia begitu heran ketika melihat bahwa Yuling juga ada di buku tamu perusahaan. Akhirnya Shui langsung menemui asisten Xian yang bernama Chen. Dan saat itulah Shui baru benar-benar mengetahui jika kedatangan Yuling untuk menggantikan dirinya mewawancarai Xian. Tak berselang lama Xian juga ada di sana. Ketampanan dan pesona Xian membuat Shui sangat terpukau. Shui tetap memohon agar ia bisa mewawancarai Xian dengan alasan bahwa masih ada 5 pertanyaan inti yang akan ia tanyakan. Setelah mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Xian langsung bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara itu, namun Shui masih belum tahu kemana Xian akan membawanya. Ketika berada di lift, tiba-tiba saja keponakan Xian menghubungi Xian melalui handphone asistennya. Tapi Xian tampaknya tak mau berbicara dengan keponakannya itu. Suara keponakan Xian yang bernama Qinyu membuat Shui langsung berpikir bahwa Qinyu adalah selingkuhan mantan pacarnya. Lalu mereka pun sampai di basement. Ternyata Xian akan melakukan wawancara itu di perjalanan dan memakan waktu sekitar 2 jam. Tanpa penolakan sama sekali, Shui pun langsung bersedia ikut bersama Xian. Selama di perjalanan, Shui terus saja berbicara seorang diri. Ia sedang ingin mendekati dan menggoda Xian, tetapi usaha pertama Shui gagal begitu saja. Akhirnya Shui langsung mulai mewawancarai Xian, namun sebelum wawancara dimulai mereka saling memperkenalkan diri terlebih dahulu agar wawancara itu tidak terlalu kaku, tetapi Shui malah merasa jika idenya kali ini terlihat begitu mempermalukan dirinya sendiri. Lalu Shui pun mulai benar-benar menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ia persiapkan. Beruntung wawancara kali ini berjalan dengan lancar sampai membuat Shui kembali terpesona, hanya saja Xian tidak lagi mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ayahnya. Walaupun hubungannya dengan ayahnya tidaklah buruk. Tak berselang lama mereka pun sampai di suatu tempat, namun Xian malah meminta Shui mencari tumpangan untuk pulang, sedangkan daerah itu adalah desa terpencil. Hal tersebut membuat Shui bersikeras untuk tetap berada di sana sebab ia akan pulang bersama mobil yang sudah membawanya ke sana. Kemudian Shui pun ingin tahu apakah Xian memiliki seorang pacar. Pertanyaan tersebut membuat mereka saling terdiam, namun Xian tidak memberikan jawaban apapun. Lalu mereka bertemu dengan seorang pria bernama Pak Guan yang merupakan paman dari Xian. Ternyata Shui begitu mengenal baik Pak Guan, dan Pak Guan juga mengingat Shui karena kehebatannya sebagai seorang jurnalis. Shui pun merasa begitu bahagia sebab Pak Guan meminta Xian untuk mengajak Shui masuk ke dalam dan berkeliling melihat kuda miliknya. Pak Guan juga menawarkan Shui untuk mencoba menunggang kuda miliknya dan mengajaknya untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Secara tak sengaja Shui melihat Xian yang sedang berganti pakaian. Tatapan Shui itu membuat Xian merasa heran. Kemudian Shui berganti pakaian, tapi tiba-tiba saja Shui kembali mencari kesempatan dalam kesempitan dengan meminta bantuan Xian memakaikannya sabuk. Xian berjalan ke arah ruangan ganti baju Shui, tapi akhirnya ia tersadar bahwa Shui hanya berpura-pura dan ingin menipunya. Ia pun langsung bergegas pergi sambil mengatakan jika tak tahu cara memakainya tidak usah naik kuda. Namun Shui tidak menyerah begitu saja. Ia terus menyemangati dirinya bahwa ia pasti mampu untuk menaklukkan pria ganteng yang kaya raya sekaligus paman dari Qinyu, wanita yang telah merebut pacarnya. Setelah selesai berganti pakaian, Shui langsung menghampiri Xian yang telah bersiap dengan kuda yang akan ia tunggangi. Lagi-lagi Shui terus saja terpukau melihat ketampanan Xian. Kemudian Xian pun membantu Shui sang jurnalis tersebut menaiki kuda sesuai permintaan Shui yang ingin belajar berkuda. Situasi itu pun membuat Shui sedikit cemas dan gugup karena itu adalah pertama kalinya ia naik kuda, tapi Xian mencoba menenangkannya dan meminta agar Shui rileks dan belajar dengan benar. Kemudian mereka berdua mulai berkuda, dan Shui sudah mulai agak tenang dan menikmatinya. Kemudian tiba-tiba saja Xian ingin mengerjai Shui,
Ia melakukan sebuah aksi berbahaya bersama kuda yang mereka tunggangi. Aksi itu membuat Shui sangat ketakutan dan berteriak. Hal tersebut sampai membuat kaki Shui gemetar dan kesakitan. Akhirnya Shui beristirahat seorang diri. Sedangkan Xian dan Pak Guan terus saja mengobrol satu sama lain. Pak Guan juga memuji kecantikan Shui dan mengatakan bahwa dia adalah wanita tipenya Xian. Tapi Xian mengatakan bahwa ia tidak ada memiliki perasaan apapun kepada Shui. Shui juga tampak mengomel sendiri sebab ia tak menyangka Xian melakukan hal ekstrim itu padanya, bahkan ia juga mengolok-olok dirinya di depan Pak Guan tapi ia malah tak merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Xian dan pamannya juga terus serius membicarakan perkembangan perusahaan, tak lupa juga membahas Qin Yu yang sampai sekarang masih belum mempunyai pekerjaan. Pamannya mengusulkan agar Qin Yu bekerja saja sebagai jurnalis karena dia orangnya pintar. Ia juga pernah belajar jurnalisme di luar negeri. Seketika itu juga Xian langsung teringat dan menatap Shui. Lalu di malam hari mereka pun pulang bersama. Xian hendak mengantarkan Shui pulang ke rumahnya. Tapi Shui mengomel sendiri dalam hatinya karena ia tidak diajak makan malam oleh Xian padahal ia seharian melakukan wawancara ditambah dengan latihan berkuda. Selama di perjalanan Shui terus saja menatap Xian yang cuek dan pelit untuk bicara sampai akhirnya Shui pun tertidur di bahu Xian karena kelelahan. Situasi tersebut benar-benar membuat Xian terlihat gugup. Tak berselang lama akhirnya Shui pun sampai di rumah namun ia sudah tidak menemukan Xian yang berada di sampingnya. Sopirnya mengatakan bahwa bosnya sudah turun dan pergi untuk mengurus sesuatu. Shui pun terlihat mengomel atas sikap tidak sopan Xian tersebut. Sebelum masuk ke rumah Shui menyesali kenapa ia sampai tertidur di mobil orang yang ia wawancarai. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan sangat memalukan. Kemudian ia menyadari bahwa salah satu anting miliknya tertinggal di mobil Xian. Setelah selesai membersihkan diri Shui baru bisa melihat bekas-bekas memar yang ada di kakinya akibat ulah Xian. Ia pun curhat kepada Ruo sahabatnya bahwa ia memar akibat pelana dan kelelahan hanya karena sebuah artikel. Sementara itu Xian terus saja lembur di kantornya untuk melanjutkan pekerjaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shui di mana ia terus saja menyelesaikan artikelnya. Dan ketika Xian sedang berada di perjalanan pulang ia menemukan anting milik Shui yang tertinggal di mobilnya. Keesokan harinya Shui menyerahkan artikelnya dan Bui memuji hasil kerja keras bawahannya yang cantik dan pintar itu. Kemudian Shui memberitahukan ide yang sangat cemerlang pada Bui mengenai pandangan inovatif Xian ditambah ia yang rendah hati yang mungkin saja bisa menarik banyak pembaca dan juga Shui ingin menampilkan audio Xian di majalah digital. Bui sangat menyambut baik dan mengapresiasi ide Shui tersebut. Ia pun mengizinkan Shui untuk mencobanya, hal tersebut tentu saja membuat Shui sang jurnalis merasa senang. Saat itu Shui tidak habis pikir karena Yuling tega mencuri naskah wawancara miliknya. Namun Shui tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat juga Yuling yang bangga dipuji oleh rekannya karena telah berhasil mewawancarai Xian. Shui tampak kecewa karena wawancaranya kacau dan draftnya dicuri, dan ia juga diisengi saat berkuda tapi rekan kerja Shui menenangkannya dan mengatakan bahwa Xian orang baik karena walaupun sibuk tapi tetap sabar menunggu wawancara dari Shui. Shui juga mengatakan bahwa Xian orang yang suka melihat orang melakukan kesalahan walaupun dia tidak berniat buruk. Selama wawancara dia sulit ditebak dan pandai berakting. Walaupun sebenarnya dia bukan orang jahat ungkap Shui lagi. Kemudian ketika Shui baru saja pulang bekerja tiba-tiba Sing mantan pacarnya lewat dan menghentikan mobilnya serta menawarkan tumpangan pada Shui. Tetapi kedatangan Ruo membuat Sing tidak bisa berkata-kata dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Saat itu Shui menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya pada Ruo. Sahabatnya itu pun sudah memahami pribadi dan ambisi Shui. Shui pun bertekad dengan impiannya agar liputannya dimuat di majalah digital. Obrolan mereka itu pun terus berlanjut sampai malam hari.
Ruo terus memberikan semangat kepada sahabatnya itu untuk terus mendekati Xian. Tujuan Shui tak hanya berjuang demi liputan tapi kelak bisa menghancurkan Xing mantan pacarnya yang telah meninggalkannya, juga wanita yang telah mencuri naskah wawancaranya serta impian Shui untuk memuat liputannya dan menulis di majalah digital. Apalagi Ruo akhirnya tahu bahwa anting Shui tertinggal di mobil Xian dan itu adalah kesempatannya untuk bertemu dengannya. Lalu Shui pun menghubungi Cheng sebab ia ingin berbicara dengan Xian untuk menanyakan antingnya yang tertinggal di mobil. Pertanyaan itu pun bukan tidak memiliki arti apa-apa karena hal tersebut menjadi salah satu cara agar Shui bisa mendekati Xian. Bahkan Ruo juga membantu Shui saat berbicara dengan Xian karena ia terlalu banyak mengajukan pertanyaan tentang anting tersebut. Akhirnya Xian pun mau mengantarkan anting tersebut tapi Shui tidak mau merepotkan Chen. Karena itu ia sendiri yang akan menjemputnya. Tak lama kemudian Cheng Pung mengirimkan alamat rumah Xian pada Shui. Mengetahui hal itu membuat Ruo sedikit khawatir karena bisa saja Xian akan melakukan sesuatu sebab ia sama dengan laki-laki lain, namun Shui tetap pergi menemui Xian dengan alasan ada yang akan ia diskusikan dengan Xian. Di sisi lain Xian baru saja pulang ke rumah dan ia langsung disambut oleh Qin Yu keponakannya karena mereka memang tinggal bersama, tetapi Qin Yu adalah gadis yang hanya suka berbelanja saja. Xian menyuruh keponakannya itu masuk ke kamar dan tidak boleh keluar jika tidak dipanggilnya. Tak berselang lama Shui pun sampai di rumah Xian. Di sana Shui lagi-lagi tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk melihat ketampanan Xian bahkan Shui juga memanfaatkan waktu tersebut dengan sangat baik. Sampai Xian menyiapkan minuman untuk Shui namun Shui tiba-tiba mendengar ada orang lain yang berada di rumah tersebut. Hal itu membuat Shui berpikir jika pacar Xian juga ada di sana tetapi Shui malah langsung bergegas pergi ketika Xian memberitahu bahwa ia tinggal bersama keponakannya, sebab ia tidak ingin bertemu dengan selingkuhan mantan pacarnya itu. Tak hanya itu Shui juga sampai lupa membawa kembali anting miliknya. 差点就跟外甥女当场扯头发了。 Sesampainya di rumah Shui benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi karena ia tidak berhasil mendapatkan kontak Xian. Bahkan anting miliknya masih tertinggal di rumah Xian. Di sisi lain Xian sedang bersiap tidur. Namun tak disangka Xian terus saja memandangi anting milik Shui sampai membuat dirinya kembali mengingat kebersamaannya dengan Shui sang jurnalis. Keesokan harinya Shui kembali bekerja dan saat itu akhirnya Shui mengetahui dengan jelas bahwa Yuling memang mencuri naskah miliknya namun Xian tidak memberikan jawaban akurat pada wawancara yang Yuling lakukan. Bui pun sudah mengetahui tindakan curang yang dilakukan oleh Yuling dan Bui sudah memperingatkannya serta kinerjanya akan dievaluasi walaupun sebenarnya keinginan Shui adalah Yuling dipecat saja dari perusahaan. Tapi atasannya yang bijaksana itu mengingatkan Shui agar berbelas kasihan kapanpun karena perjalanan karirnya masih panjang. Ia juga cantik dan pintar tidak baik untuk memendam amarah. Mendengar nasihat atasannya itu Shui pun mengamininya serta kembali bersemangat untuk melakukan wawancara berikutnya demi kehormatan dan kemajuan perusahaan finansial Introjus. Setelah itu Shui pun mewawancarai Cheng untuk mengetahui tentang perusahaan dan proyek yang sedang ia jalankan. Dan tak disangka Shui bukan sekadar mewawancarai namun juga memberikan semangat pada orang yang sedang ia wawancarai. Di malam hari Shui langsung menyelesaikan pekerjaannya karena Shui adalah gadis yang sangat berambisi. Di hari berikutnya Xian mengantarkan Qin Yu ke sebuah perusahaan untuk memulai pekerjaan barunya. Ia tampak ogah-ogahan dan terpaksa karena takut dengan pamannya. Tak disangka perusahaan itu adalah perusahaan tempat Shui bekerja. Xian pun sempat melihat kedatangan Shui di sana. Lalu ketika Shui berada di perusahaan ia mendapatkan tugas dari Bui. Kali ini Shui bertanggung jawab membimbing seorang anak magang. Awalnya Shui sangat keberatan karena beban kerjanya sangat banyak, namun mau tidak mau Shui harus menerima hal tersebut. Tak disangka ternyata anak magang tersebut adalah Qin Yu keponakan Xian tetapi Shui tidak mengetahui hal tersebut.